biarlah nanti dari peristiwa hidup kita ini menjadi kesaksian, bukan gereja kita, tapi kita lah ini gereja Tuhan ya. Kita akan buka kembali firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 2 untuk saat-saat ini ya. Kisah Rasul 2 ayatnya yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Kita akan dari ayat 37 ya, lebih mungkin 36 ya. Inilah yang harus menjadi berita inti yang harus kita sampaikan, kita renungkan ya. Baik kita remaja, kaum muda, kaum ibu, kaum bapak, ini berita inti iman kita kepada Yesus. Ayatnya yang ke-36, 23. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ayat 37. Ketika mereka mendengar itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk mengampuni dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah. Ya, ayat terakhir ayat yang ke-40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecap dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ya. Jadi perikop ini menjelaskan tentang khotbah Petrus, kan berita pertobatan dulu, baru disambung ayat 41 cara hidup jemaat yang pertama, cara hidup gereja yang pertama. Jadi sebelum kita menjadi jemaat Tuhan Yesus di kerajaan surga, kita harus lewat pintu pertobatan ya. Ini kan yang dikhotbahin orang-orang saleh. Waktu mereka mendengar ya, respon kita waktu mendengar firman Tuhan ini yang menentukan kita ini melangkah ke depannya bagaimana ya. Jadi waktu orang-orang saleh ini mendengar firman Tuhan itu ada ribuan, tapi kan tidak semua yang bertobat ya. Jadi ingat ya, basicnya adalah mereka itu insaf akan dosa mereka. Mereka insaf bahwa Yesus yang telah mati karena dosa mereka. Ini yang paling penting. Insaf, Yesus ini udah mati karena dosa kita. Ini pekerjaan Roh Kudus. Bagian Petrus hambanya hanya memberitakan. Siapa yang mengerjakan? Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus. Bagi saudara dan bagi anak-anak kita. Jadi biarlah saudara kiranya baca ayat ini terus menerus ya, ayat di Injil, kitab Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul. Saudara, mari kita sama-sama rindukan revival terjadi dalam hidup kita, gereja kita ya. Mari kita rindukan revival ini terjadi dalam diri kita, keluarga kita, gereja kita. Dan kemudian anak-anak generasi di bawah itu harus memegang api obor ini. Saudara paham ya? Gitu. Jadi saya saudara, bagian kita kan kita nggak perlu dulu kita harus bisa ini bisa itu, tidak. Kalau bagian ini kan waktu mendengar firman hati mereka terharu dan mereka bertobat ya. Jadi di sini dikatakan bahwa berita pertobatan ini harus kita sampaikan ya kan. Makanya tadi Bapak Gembala sampaikan berita pertobatan ayat 38 ini kan dikatakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Ini yang belum dibaptis ya, untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi berita yang harus disampaikan itu berita pertobatan.